selanjutnya. Mari kita simak pidato kebangsaan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, disilakan. Berhimpunlah para pandu bangsa, bersatu gerakan langkahmu. Kini tiba saat yang dinanti, sejarah meminta jawabmu. Ambil baris depan pergerakan, Gerindra Pancet Perjuangan. Berani berkorban bagi bangsa, akan berjuang, berjuang. Bergerak, bergerak, selamatkan masa depan bangsa. Bergerak, bergerak, belalah rakyat yang tertindas. Bergerak, bergerak, satukan dengan semangatmu. Bergerak, bergerak, kita pasti menang. Bersatu para abdi bangsa, sisihkan tanganmu berjuang. Berlari dan sikapmu, prajurit belajar bekerja. Dipunyai masa depan bangsa, kobarkan semangat juangmu. Menawarkan Indonesia Raya, bersatu kita pasti menang. Bergerak, bergerak, lawan mas dalam kezaliman. Bergerak, bergerak, lawan salah antara mata. Bergerak, bergerak, satukan dengan semangatmu. Bergerak, bergerak, kita pasti menang. Kita pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi saudara sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, para tokoh-tokoh bangsa yang hadir pada pagi hari ini di gedung yang baik ini, terutama yang saya hormati Ketua Umum dan para pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan DPP, DPD, dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dari seluruh Indonesia yang saya banggakan, terutama yang saya sapa Ketua Umum DPP PKB yang sekaligus juga Wakil Ketua DPR RI, Bapak Haji Muhaimin Iskandar. Gus Imin, Wakil Ketua Umum DPP PKB yang saya hormati, Bapak M. Hanif Dakiri, Wakil Ketua Umum DPP PKB yang sekaligus Menteri Tenaga Kerja, Ibu Hajah Ida Fauziah yang saya hormati. Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal DPP PKB yang saya hormati Muhammad Hasanuddin Wahid,
Ketua DPP PKB, Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Haji Faisal Riza, Wakil Sekjen DPP PKB, Ketua Komisi 9 DPR RI, yang saya hormati Bapak Saiful Huda, dan semua tokoh dari Partai PKB yang hadir, yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, terutama para pimpinan wilayah PKB dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Para ulama besar yang hadir, para kiai besar, saudara-saudara sekalian, para pimpinan Partai Gerindra yang hadir, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tapi hadir di sini semua ketua DPD Partai Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hadir semua pimpinan provinsi, pimpinan kabupaten, dan juga kecamatan daerah Jabodetabek. Juga hadir sayap-sayap Partai Gerindra. Hadir Perempuan Indonesia Raya, PIRA. Hadir Kesehatan Indonesia Raya, KESIRA. Hadir Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya, AKSIRA. Hadir Jaringan Aksi Rakyat Indonesia Raya, JARI Raya. Hadir Tunas Indonesia Raya, TIDA. Hadir Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Hadir GMD, Gerindra Masa Depan. Hadir Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, LA Gerindra. Hadir Gerakan Muslim Indonesia Raya, GEMIRA. Hadir Gerakan Kristiani Indonesia Raya, GEKIRA. Hadir Gerakan Masyarakat Sanatana Dharma Nusantara, GEMA Sadana. Hadir Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya, GPBI. Hadir Pedagang Pejuang Indonesia Raya, PAPERA. Pedagang pejuang, pedagang, telinga atau kerupuk gitu. Oh, ini purnawirawan, jadi pendengarannya agak berkurang gitu. Pedagang, nanti kalian terakhir selalu. Kalian khusus, nggak sabar itu. Pekerja seni dan kreatif Indonesia Raya, Paskara. Barisan Tani dan Nelayan Indonesia Raya, Batara. Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Jelas? Jelas ya? Kenapa terakhir? Karena mereka adalah, saya selalu sebut, harimau-harimau tua.
Ya. Turun dari gunung, semangatnya masih menyala-nyala, walaupun giginya sudah banyak yang ompong. Saudara-saudara, saya ini rupanya baru tahu ini Gus Imin ini orator yang luar biasa ini. Ini panitia salah, harusnya saya bicara sebelum Gus Imin. Mana panitianya itu? Harusnya aku sebelum Gus Imin. Grogi aku. Ini saya mau tanya ini, ilmunya Jawa Timur apa ini? Kok jenderal mantan dan Jen Kopassus bisa grogi? Ini apa ya, ngeri-ngeri juga kita nih. Ilmu Jawa Timur ini, kiainya banyak ini. Saudara-saudara, tadi waktu saya masuk ya oleh Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai? Tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok. Walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin, harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Tahu kenapa? Karena kalau mau berangkat perang, pasti yang dicari Kiai. Yang Kristen cari pendeta sama pastor. Kenapa? Kalau kita berangkat perang belum tentu kembali. Jadi kita berangkat dari muda, kita harus siap. Kita siap berkorban, kita siap memberi jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa. Saya ini selalu grogi kalau di depan kiai atau santri, karena saya juga mengaku bahwa mungkin ibadah saya mungkin kurang sempurna dan kurang baik. Tapi beberapa hal yang saya diberi oleh kiai-kiai saya diberitahu untuk orang Islam, kalau sudah merasa sudah saat-saat terakhir di dunia ini, kita harus mengucap 2 kalimat syahadat. Dan itulah dalam hidup saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat karena saya merasa sudah harus dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.
Jadi walaupun saya mengaku bahwa mungkin kurang sempurna ibadah saya, tapi saya memang meyakini Islam dan saya berusaha menjadi Muslim yang baik. Kenapa saya cocok dengan kalangan kiai, terutama kiai NU? Karena NU itu sesungguhnya saya lihat dalam sejarahnya, NU itu adalah sungguh-sungguh kebangsaan. NU itu selalu berpihak, selalu membela bangsa dalam keadaan bangsa kritis atau genting. Kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Itu adalah proklamasi kemerdekaan. Tetapi ujian kemerdekaan kita di Surabaya pada November 1945. Dan di situ kita melihat keberpihakan para ulama. Di situ kita melihat rakyat Jawa Timur sebagai ujung tombak mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahwa NU itu memang Islam. PKB adalah anak kandung dari NU. Saya tahu dulu waktu NU menjadi partai, NU itu punya anggota dari agama lain. NU punya anggota agama Buddha, keturunan Tionghoa, anggota DPR RI dari Partai NU. Dan sekarang tradisi ini diteruskan oleh PKB. Betul. Tadi saya jumpa salah satu unsur pimpinan dari PKB, Daniel Johan, anggota DPR. Hari ini PKB pun punya anggota agama Buddha, keturunan Tionghoa. Artinya PKB adalah partai terbuka, partai yang merangkul semua. Jadi jangan heran kalau Gerindra cocok sama PKB. Gus, kita dari dulu pengen sama antum. Dari dulu kami ingin sama antum. Tapi tidak ada kata terlambat. Walaupun dulu kita belum sekompak ini, tapi dari dulu kita selalu dekat di hati.
Benar nggak, Gus? Benar kan? Saudara-saudara, kalau kita menilai ideologi satu partai, kita cukup dengar lagu marsnya. Saya ini terkesan dengan mars PKB. Gus, saya boleh tahu nggak siapa yang mengarang mars itu? Ini luar biasa PKB. Yang mengarang mars PKB orang Katolik. PKB kalau Gerindra, PKB memang jadi satu, adem negara ini. Pantesan marsnya PKB hebat itu. Bayangkan nilai-nilai itu ya, saya tangkap itu. Saya minta dicatat. Partai Kebangkitan Bangsa bersatu, tekad dan jaya. Kita maju tak gentar, membela yang benar, menjunjung tinggi harkat manusia, mewujudkan keadilan untuk negara jaya. Kita bahu-membahu, bersatu padu, tegak lurus sepanjang masa. Mari kita bangkit tegar, maju tak gentar, membela yang benar. Rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mendukung rakyat sentosa. Mari bangun, bergerak dengan tulus ikhlas. Tegakkan hak asasi manusia. Budayakan kejujuran menuju kemenangan. Dengan budi luhur, cinta sesama, nyatakan terus persaudaraan. Gus, ini nilai-nilai Gerindra. Ini pidatonya mau singkat atau panjang? Gus, kalau jadi ketua umum partai rugi ya. Pidato panjang, amplopnya nggak tambah itu. Malah kita yang harus kasih amplop. Ada yang mengatakan orang yang mau masuk politik itu sebetulnya agak gila juga itu. Tapi gilanya apa? Gila cinta tanah air. Politik artinya keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi antum-antum yang masuk politik berarti antum ingin memperbaiki kehidupan rakyat. Karena kalau orang baik semua diam, kalau orang baik tidak mau terjun ke politik, bayangkan bagaimana jadinya bangsa kita dan rakyat kita. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada PKB, khususnya Gus Imin dan pimpinan PKB. Kalian yang pertama mengajak kerjasama dengan Gerindra.
Ada yang mengatakan terlalu cepat. Dan kadang-kadang yang pertama itu penuh risiko. Berarti pimpinan kalian, Gus Imin dan jajaran pimpinan, mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka adalah orang-orang berani mengambil keputusan. Untuk itu saya terima kasih. Atas nama keluarga besar Gerakan Indonesia Raya, saya nyatakan terima kasih atas kepercayaan PKB. Saudara-saudara sekalian, jangan mengira jadi pimpinan politik itu mudah. Tidak mudah. Semakin di tempat yang tinggi, semakin diterpa oleh serangan-serangan yang tidak pernah berhenti. Itikat baik dipelentir, niat baik diputer, itulah risiko menjadi pemimpin politik. Dan saudara-saudara, jangan lupa sejarah bangsa kita. Jangan lupa sejarah bangsa kita. Kita selalu diadu domba. Kita selalu dipecah belah. Ada yang mengatakan rumpun kita, bangsa di Nusantara ini, ya, punya sifat seperti kepiting. Kalau kepiting, perhatikan. Ini saya belajar dari Pak Mahathir Muhammad. Jadi memang orang pribumi ini, ya, seperti kepiting. Perhatikan kepiting itu kalau ditaruh di suatu kolam atau suatu baki. Kalau ada temannya, ini kepiting hidup, kalau ada temannya mau naik ke atas, temannya lagi tarik kakinya diseret ke bawah. Ada lagi mau naik sampai di atas, ditarik lagi oleh temannya, diseret ke bawah. Itu sifat kepiting. Nah, kadang-kadang politik di Indonesia itu penuh dengan kepiting-kepiting. Betul, Gus. Saya ini sebetulnya grogi sama kalian ini. Panitia ini nggak beres. Sampai pidato kebangsaan harus bicara kepiting. Tapi saya terharu dan terima kasih atas kepercayaan PKB kepada kami. Dan percayalah, Prabowo Subianto dan kawan-kawannya tidak akan pernah lupa dengan mereka yang membela kita. Saya diajarkan oleh pimpinan saya, komandan-komandan saya, terutama ada satu komandan yang saya sangat hormati, Pak Wismoyo Aris Munandar, itu komandan saya. Karena dulu saya waktu perwira muda saya memang akui saya bandel. Mungkin kalau nggak bandel saya udah jadi bintang 4 dari dulu.
Tapi sudah, ya, tidak lihat ke belakang, semua terserah yang Maha Kuasa yang di atas. Pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya dari atas. Kita boleh kecewa dengan manusia, kita boleh marah, tidak ada gunanya kita marah dengan yang di atas itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kepercayaan itu yang diajarkan oleh tadi guru saya, komandan saya, dia mengajarkan suatu filosofi, yaitu 3 kalimat. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Hai kader-kader Gerindra yang saya cintai, selama saya menjadi pemimpinmu, itu pegangan saya. Disiplin menjadi nafas kita, kesetiaan jiwa kita, kehormatan segala-galanya. Jangan kita pernah tidak setia. Jangan kita pernah ingkar terhadap budi baik orang lain. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi jangan pernah Gerindra lupa. Yang pertama, ingin bekerja sama dengan kita. Yang pertama datang ke rumah orang tua saya, Jalan Kartanegara nomor 4, adalah Gus Imin sama pimpinannya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita sudah sangat erat kerjasamanya karena kita dua-duanya bagian dari suatu koalisi besar, suatu pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Boleh kita buka sedikit? Enggak ada wartawan di sini. Maksud saya harus kasih tahu bahwa tadi itu, ya, kesetiaan adalah jiwaku. Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun.
Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Covid yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Ya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan ya kapten kesebelasan dan manajer dan pelatih. Kan begitu? Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Ya. Anak buah sangat berjasa, tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul. Benar gak? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus memberi contoh, benar tidak? Kalau di kalangan santri, ya kan? Sama kiai kan sakmina watona. Betul? Betul kan? Sakmina watona, kan begitu. Jadi kalau kiai mengarahkan ke yang keliru ya. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya dan Caimin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, ini udah hampir selesai ini. Mana tadi mana itu pantun itu? Aku minta pantun saya yang kemarin dong. Ada. Gak apa-apa 2 kali kan? Kalian belum dengar kan? Belum. Jangan-jangan nonton di internet. Enggak.
Oke ya. Oh, gimana? Aku mantan serdadu ya. Nggak biasa aku pantun. Tapi oke lah, dicoba-coba. Muhaimin Iskandar, ketua umumnya. Warna hijau itulah seragam partainya. Antara Gerindra dan PKB tidak ada bedanya. Karena dua-duanya membela Indonesia Raya. Berjuang untuk merah putih, penuh tantangan, penuh rintangan. Apakah kita gentar melihat angkara murka? Ataukah kita siap berkorban demi rakyat tercinta? Prajurit tua tak pernah menyerah. Ia berjuang untuk kau anak-anak muda. Jiwa dan raga ia persembahkan agar bangkit Indonesia Raya. Penutup ya, pantun penutup. Lanjut. Kalian nggak kecapean dari pagi? Baik. Ini memang namanya demokrasi. Rakyat yang berkuasa. Saya dulu jenderal, sekarang kalian perintah-perintah saya. Jangan macem-macem loh. Dulu saya jenderal Orde Baru. Dulu. Sekarang saya perlu suara sampean semua ini. Gus, apa setiap hari masamu begini? Kalau begitu, bagaimana kalau saya putar satu video klip? Mau? Ya? Mana? Bisa video klip yang... Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, kita ada di sini karena perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Betul? Karena itu saya selalu mengajarkan kepada kader-kader saya, kepada adik-adik saya, kepada anak-anak muda, juga kepada rekan-rekan saya ya, yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Jangan merasa kau hebat.
Hai anggota DPR RI, jangan sekali-sekali kau merasa bahwa kau hebat. Kau di situ untuk membela rakyatmu. Saya katakan di Gerindra ini, kadang-kadang orang masuk politik, masuk partai politik, tunggu dulu. Puter itu video atas petunjuk pimpinan. Hah? Belum dikeluarin? Oh, okay. Sorry. Jadi, ini gimana? Terganggu lagi pikiran saya ini. Apa tadi? Iya, ada yang masuk partai politik untuk cari kaya, ya. Saudara-saudara harus kaya dulu baru masuk politik. Iya kan? Itu ajaran agama kita kan? Benar nggak? Saudara-saudara, ada juga yang masuk partai politik sebagai dianggap partai itu kendaraan. Bayangkan, ada yang nggak keringat, nggak berdarah-darah, pingin masuk partai politik, langsung jadi pimpinan. Hah? Benar nggak? Ada kan? Hah? Coba pimpinan wilayah, berdarah-darah nggak kalian? Hah? Hah? Capek nggak kalian? Ada yang mau masuk, pakai kalian sebagai kendaraan, iya kan? Enak aja. Lu nggak keringet, lu pingin jadi pimpinan langsung. Saudara-saudara, jangan kita lupa. Nah, ini saya sekarang mau putar ya, satu video klip untuk ingatkan kita. Ini adalah sebuah film yang dibuat oleh pihak Belanda tentang kelakuan-kelakuan tentara mereka waktu tahun 45. Ini bukan film yang kita buat. Dan ini setelah saya pelajari, ini berdasarkan riset yang cukup akurat. Mereka pelajari pengakuan dari tentara-tentara mereka. Mungkin di saat mereka sudah tua, merasa bersalah. Dan juga hasil riset kepada keluarga-keluarga korban. Coba lihat sebentar. Mungkin lampu agak dikurangi. Selamat pagi warga Lisoi yang baik. Hari ini hari keberuntungan kalian. Saya dikirim ke sini oleh ratu kami untuk membantu kalian. Saya mendapat kabar bahwa warga di sini dibuat menderita oleh elemen-elemen negatif. Melalui serangkaian aksi teror, elemen-elemen ini berusaha menjauhkan warga sini dari kemakmuran. Tapi jangan khawatir. Saya datang ke sini hari ini untuk membebaskan kalian dari para teroris ini. Saya punya daftar 15 nama. Yang namanya saya panggil harap maju ke depan. Puang Side,
Tenang, tenang. Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Andipata! Apakah kamu Andipata? Abdullah Rashid. Saudara-saudara, ini hanya cuplikan, masih banyak adegan-adegan seperti itu. Saya bukan mengajarkan kita benci dengan orang asing. Negeri Belanda sudah berubah. Rajanya sudah minta maaf kepada kita. Dan mereka punya jiwa besar mengungkapkan. Ini film mereka, bukan film kita. Saya muter ini bukan untuk saudara benci, tapi jangan kita lupa sejarah. Jangan kita lupa bahwa kemerdekaan itu, kemerdekaan kita dihasilkan oleh pengorbanan rakyat kecil kita. Tadi Andipata, Puang Sidi, kau lihat mungkin tidak punya apa-apa. Mungkin mereka petani. Dan yang menggetarkan hati saya ya, bahwa dia tidak minta maaf atau minta ampun. Apakah saudara Puang Sidi? Ya Tuhan. Dor. Apakah saudara Andipata? Dor. Saya pada saat itu saya bertanya, Prabowo, kalau kau seperti itu, apakah kau berani seperti Andipata itu? Apa kau berani seperti Puang Sidi itu? Kalau ditanya, apakah kau Prabowo Subianto? Apakah saya seperti dia? Itu pertanyaan yang menghantui saya. Ini saya sampaikan kepada kita sekalian. Janganlah kita lupa dari mana asal kita. Saudara-saudara. Terutama ya para wakil-wakil dari Gerindra, dan yang bisa saya ingatkan adalah Gerindra. Nanti yang akan ingatkan kalian, pimpinan kalian. Yang hebat, PKB itu punya 2 lapis pimpinan. Pimpinan partai
dan para kiai besar yang mengawasi. Jadi tadi sebelum masuk saya juga sudah tadi disapa, ditegur oleh Kiai Kafahbi Makrus. Waktu masuk, ini kok suasananya NU banget. Kemudian ada yang heran bahwa Gerindra itu tadi juga semangat, ya, sholawat badarnya itu semangat. Loh, kenapa aneh? Gerindra ini suka sholawat juga. Kita, apalagi saya paling suka sholawat. Karena mengingatkan saya waktu saya di daerah operasi terpencil. Waktu saya tentara masih muda. Sekarang masih muda, dulu sangat muda juga. Kenapa kalian kira umur saya berapa? Saudara-saudara, ya jadi beliau juga terkesan. Tapi tanya, yang aneh di Gerindra, kadang-kadang yang sholawat orang Kristen juga sholawat. Disinilah suasana kita, ya. Islam kita adalah Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa kita bersyukur pemerintah kita seperti kita sekarang berhasil sampai hari ini mengendalikan ekonomi, kesehatan, ya, keamanan, politik. Kita berhasil. Tapi jangan keberhasilan ini membuat kita cepat puas diri. Presiden kita sudah mengingatkan bahwa kita masih menghadapi bulan-bulan, mungkin tahun-tahun yang sulit. Kita bersyukur, tapi kita harus waspada. Dan saya katakan, sebagaimana saya katakan kemarin di Rapimnas Gerindra, saya katakan kita harus bersyukur, kita harus waspada. Tapi kuncinya menurut keyakinan saya, setelah saya pelajari situasi dunia, setelah saya pelajari keadaan di mana-mana, setelah saya pelajari sejarah, kunci daripada kesejahteraan dan kemakmuran, kuncinya adalah perdamaian. Dan tidak mungkin ada perdamaian kalau pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin politik tidak rukun, tidak kompak, tidak harmonis, tidak bisa kerjasama. Karena itu saya tertarik tadi, Gus Imin, pantunnya itu yang apa? Permisi kita buat koalisi. Ya. Tapi yang mau gabung, monggo. Karena kita bisa kerjasama dengan semua kekuatan. Saya katakan kepada Gerindra kemarin, dan saya yakin pimpinan kalian sehati dengan saya. Semua partai kita di Indonesia ini adalah sahabat-sahabat kita, adalah saudara-saudara kita, adalah anak-anak bangsa Indonesia. Kalau ada yang terlalu ekstrem, ya ditegur untuk jangan ekstrem. Ada yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kanan. Ya, kita ingatkan dengan baik untuk selalu
berada di jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang akan memberi kepada seluruh bangsa Indonesia kedamaian, perdamaian. Saudara-saudara sekalian, kunci kemakmuran, kunci stabilitas ekonomi adalah stabilitas dan perdamaian. Dan untuk itu kita harus bekerja keras. Jangan mengira perdamaian itu akan jatuh dari langit. Jangan mengira perdamaian itu seperti buah duren yang akan jatuh sendiri. Tidak. Perdamaian harus kita upayakan. Perdamaian harus kita capai melalui perjuangan, melalui pengorbanan, melalui jiwa besar, melalui sikap yang jangan adigung adiguno. Jangan sombong, jangan mau menang sendiri. Ojo dumeh. Ini yang saya titip, dan saya yakin kawan-kawan dari PKB sehati dengan saya. Marilah kita beri contoh, marilah kita bangun suatu koalisi yang penuh dengan kerukunan, penuh dengan jiwa besar, penuh dengan riang gembira, penuh dengan tekad ingin menciptakan perdamaian, kerukunan, saling menghormati, saling mengasihi, silih asih, silih asuh. Apa, Bu? Silih asah. Ini emak-emak ini. Baik, dengan demikian tentunya waktu juga berjalan. Sudah saatnya saya kira kita ambil kesimpulan. Saudara-saudara, marilah kita simpulkan. Hari ini kita mengambil keputusan penuh risiko, penuh keberanian, penuh pengorbanan. Kita membangun kerjasama politik. Kita ingin merangkul semua pihak. Kita ingin memberi kepastian dan kesejukan bagi rakyat Indonesia. Kita ingin mengumpulkan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun kelompok etnisnya, ya apapun agamanya, asal cinta bangsa dan negara, asalkan cinta NKRI, asalkan cinta rakyat Indonesia, marilah kita ajak bersama. Kita kumpulkan yang terbaik untuk berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat. Dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan hadapi krisis apapun dengan baik. Kita percaya karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia sangat-sangat besar. Kekayaan kita sangat-sangat besar. Sekarang tergantung pada kita. Bisa enggak kita menjaga dan mengelola kekayaan itu? Bisa enggak kita kurangi kebocoran-kebocoran itu? Bisa enggak kekayaan kita
kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya ini komitmen pimpinan PKB. Tadi dikatakan PKB ini adalah intinya banyak latar belakangnya adalah kaum, basisnya adalah kaum Nahdlatul Ulama. Dan itu adalah biasanya asalnya dari pesantren. Betul? Oleh kiai-kiai besar saya diingatkan, pesantren itu banyak dari orang miskin. Berarti NU, PKB komitmennya adalah untuk membela kaum yang miskin. Itu juga komitmennya Gerindra. Karena Gerindra basis kita adalah tani, nelayan, dan buruh. Dan purnawirawan harimau-harimau tua itu yang pensiunnya ya segitu itu. Jadi makanya di situ komitmen kita sama-sama. Komitmen kita sama. Dan kita harus yakin bahwa kita mampu. Kita harus mengakui kepemimpinan dan keberhasilan Pak Joko Widodo. Pemerintah sesudah beliau harus meneruskan dan harus bisa mencapai keberhasilan yang melanjutkan keberhasilan beliau. Dan kita mengakui bahwa keberhasilan beliau juga hasil pendahulu-pendahulu beliau. Kita harus mengakui keberhasilannya Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus mengakui keberhasilan Pak Harto dan wakil-wakilnya. Kita harus mengakui keberhasilannya Pak Habibie. Semua ada keberhasilan. Kita harus mengakui keberhasilan Gus Dur. Saya kenal baik Gus Dur. Kalian mungkin tidak tahu. Ya. Keluarga beliau dan keluarga saya itu lama tetangga. Kalian tidak tahu juga bagaimana hubungan saya sama beliau. Mungkin saya jenderal yang bisa masuk kamar tidur beliau. Karena walaupun saya dulu mayor, letkol, kolonel, karena saya dulu waktu muda, waktu masih muda, waktu sangat muda, sekarang rodo muda. Dulu saya suka belajar itu pencak silat. Dan di pencak silat kita ada juga cara-cara mijit. Jadi saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalian nggak tahu kan? Gus Dur itu pemimpin yang arif. Dulu orang susah mengikuti pemikirannya Gus Dur. Iya kan? Tapi diakui di seluruh dunia. Kita mengakui keberhasilan Ibu Megawati. Kita mengakui keberhasilan Bapak SBY dan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Kita mengakui bahwa mereka lah yang membawa perdamaian ke Aceh. Mereka. Jangan kita tidak mau mengakui
keberhasilan orang. Orang Indonesia kadang-kadang susah mengakui, ya kan? Benar nggak? Kita susah melihat orang lain berbuat yang hebat. Dalam hati, kok dia sih, kenapa nggak saya? Iya kan? Nah ini. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepemimpinan Pak Jokowi dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau tidak salah beliau juga dari NU kan? Betul. NU ini hebat ya. Siapa yang menang pasti ada NU-nya itu. NU itu ada di mana-mana. Itulah kehebatan NU itu. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Mau duduk mendengarkan saya berpidato. Alhamdulillah saya bisa selamat selesai pidato saya. Walaupun tadi grogi, iya kan? Tapi dengan kiat seorang mantan panglima, jadi bisa juga saya imbangi Gus Imin, ya kan tadi? Walaupun tadi berapa pantun beliau? Pantun saya tadi lumayan. Oke. Pantun penutup. Oke. Jalan-jalan ke Bukit Hambalang. Jangan lupa mampir di kebun raya. Sebentar lagi kalian akan pulang. Ya kan? Jangan lupa dengan saya. Terima kasih. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Salam, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Terima kasih. Hidup PKB. Hidup PKB. Hidup PKB. Hidup PKB Gerindra. Hidup PKB Gerindra. Hidup Gus Imin. Hidup Gus Imin. Terima kasih. Masa Bapak Ibu gue bilang hadirin hidup yang Prabowo berbahagia. gak enak itu. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengeratkan kerjasama antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, marilah kita bersolawat bersama Forum Komunikasi Hapsi Demak. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassallallahu alaihi